Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, serta relevan, dan akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah koleksi informasi yang sudah kita miliki. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah geger, akhirnya terkuak, polisi temukan TPPU Panji Gumilang senilai 8,7 triliun rupiah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama bahwa kasus Panji Gumilang ini terkuak setelah banyak aduan dari masyarakat, banyak informasi yang disampaikan ke publik sehingga menarik perhatian pemerintah, juga menarik perhatian kepolisian, sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan pesantren Al Zaitun yang begitu besar dan sangat luar biasa menampung ribuan santri di sana, tetapi ternyata di balik semuanya itu ada hal yang selama ini publik tidak tahu, namun pada akhirnya terkuak juga bahwa rupanya di Al Zaitun ini berkumpul orang-orang yang luar biasa, berkumpul berbagai pihak, dan tentunya juga aliran dana yang begitu besar ke Al Zaitun ini. Dan karena aliran dana yang luar biasa ini mengalir ke Al Zaitun, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Panji Gumilang sebagai pimpinan dari Al Zaitun akhirnya dilaporkan ke polisi dengan kasus penodaan agama, tetapi juga merembet ke hal-hal yang lain. Dan tentunya ini akan terus diperiksa oleh kepolisian, dan tentunya Bapak Ibu Saudara kita tahu bersama bahwa Pak Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dan ditahan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa dana di pondok pesantren Al Zaitun itu bernilai triliunan rupiah Bapak Ibu Saudara. Dan berdasarkan hasil analisis forensik dari kepolisian ditemukan, dan ini sangat menghebohkan, yaitu bahwa Panji Gumilang telah melakukan TPPU dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu 8,7 triliun. Ini satu nilai yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita bersyukur bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui aparat kepolisian, bisnis gelap yang ada di Al Zaitun bisa terbongkar, bisa diungkapkan kepada publik, dan akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, saya akan share video untuk kita ikuti bersama pada kesempatan ini. Ya, salah satu informasi yang saya dapatkan dari YouTube ya. Saya share dulu bagi Bapak Ibu Saudara ya. Berikut videonya. Dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU yang melibatkan triliunan rupiah. Bagaimana polisi mengusut kasus ini? Apa bukti-bukti yang ditemukan? Siapa saja saksi-saksi yang diperiksa? Dan apa nasib Panji Gumilang selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya dalam video. Kasus TPPU Panji Gumilang merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Panji Gumilang, yang juga dikenal sebagai pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, diduga melakukan TPPU dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah dalam kurung ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat. Ya, Bapak Ibu Saudara, rupanya
Pak Panji Gumilang ini sebagai sebuah pondok pesantren yang sangat besar di Indonesia, dan untuk operasional yang perlu dilakukan, rupanya Pak Panji Gumilang ini mengumpulkan dana zakat dan infak dari masyarakat, khususnya orang tua dari para santri yang belajar di Al Zaitun, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya aliran dana ini pasti sangat besar sekali, ya. Dan kita tahu bersama bahwa di mana uang itu mengalir pasti ada potensi penyelewengan, penyimpangan. Tentunya bukan saja di Ponpes Al Zaitun, Bapak Ibu Saudara, ya, di lembaga-lembaga yang lain juga, ya, pasti ada, hanya saja belum terkuak, belum terekspos ke publik. Kebetulan saat ini Ponpes Al Zaitun yang terkuak ke publik, dan kita bisa tahu bersama bagaimana Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun merupakan tokoh figur yang dikenal publik secara luar biasa, ya, tetapi ternyata di dalamnya sangat mengerikan tindakan-tindakan, ada penyimpangan, penyelewengan, perbuatan melawan hukum di Al Zaitun ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang banyak strategi orang untuk meraup dana yang besar, ya Bapak Ibu Saudara, ya, dan dilabeli dengan agama. Ini juga menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Saudara, agar kita berhati-hati ketika kita diminta sebagai donatur atau ditawarkan untuk menjadi donatur dalam berbagai lembaga sosial, ya, organisasi sosial, panti asuhan, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya pendidikan keagamaan. Kita harus berhikmat, harus bijaksana di dalam menyalurkan bantuan-bantuan atau donasi-donasi kita kepada panti-panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya para donatur tulus, ya, tulus memberikan donasinya, tetapi juga ada donatur-donatur yang menggunakan kesempatan tersebut untuk tindakan-tindakan yang lain, ya, supaya mereka tidak terjerat hukum. Ya, mereka mengirimkan donasi ke lembaga-lembaga, yayasan-yayasan sosial, sehingga donatur-donatur ini yang punya dana besar dan dana itu diperoleh dengan cara melawan hukum, mereka memang mengambil jalan untuk mengamankan aset-aset mereka, ya, mengamankan kekayaan-kekayaan mereka, uang-uang mereka, ya, sehingga disalurkan ke berbagai lembaga termasuk ke Ponpes Al Zaitun ini. Dan tentunya aliran dana yang begitu besar ini pastilah ada orang-orang petinggi-petinggi, figur-figur yang, ya, boleh dikatakan mendapatkan bagian dari dana-dana yang mengalir ke Al Zaitun ini. Dan dari penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian, memang kepolisian telah menemukan aliran dana itu kemana saja, kepada siapa saja, ya, berapa jumlahnya. Polisi sudah mengantongi orang-orang atau siapa saja yang terlibat di dalam pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Baik, kita coba cek lagi, dengarkan lagi penjelasan video berikut ini. Polisi telah mengantongi bukti aliran dana TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan keluarganya senilai 8,7 triliun rupiah. Polisi juga telah memeriksa puluhan saksi, termasuk dari yayasan dan lembaga yang terkait dengan Panji Gumilang. Artikel ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini memiliki relasi yang cukup luas, ya. Dan ada yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang terkait dengan Al Zaitun ini, ya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dalam konteks ini maka kita harus melihat bagaimana sepak terjang dari Panji Gumilang ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentunya sebagai masyarakat kita juga harus mengontrol berbagai aktivitas dalam lembaga-lembaga yayasan-yayasan pendidikan supaya fungsi kontrol sosial ini bermanfaat positif sehingga yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, ponpes-ponpes yang ada betul-betul menjalankan tupoksi mereka dengan benar, bertanggung jawab. Dan ketika ada donatur-donatur yang mau menyalurkan dana mereka ke lembaga-lembaga yayasan-yayasan seperti Ponpes Al Zaitun ini, maka seharusnya ya Panji Gumilang betul-betul punya integritas ya, bersama pimpinan Al Zaitun, pengurus Al Zaitun, mereka harus punya integritas dalam menampung donatur-donatur yang memberikan donasinya kepada Al Zaitun. Tetapi ketika ini disalahgunakan Bapak Ibu Saudara, bahkan penyalahgunaan kekuasaan, ini pasti selalu tercium. Bagaimanapun rapi, bagaimanapun upaya untuk menutupinya, bau busuk itu pasti akan tercium. Dosa itu pasti tercium Bapak Ibu Saudara. Segala bentuk penyelewengan, segala bentuk penyimpangan yang melawan hukum satu waktu pasti akan terkuak, ya, pasti akan terbongkar. Kenapa? Karena kita negara beragama, ya, kita masih punya Tuhan yang tentunya Tuhan tidak akan restui perilaku orang-orang yang menyelewengkan dana berkat yang mereka terima untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apalagi di dalam video tadi dikatakan bahwa Panji Gumilang menggunakan dana 8,7 triliun ini dipergunakan untuk dirinya dan keluarganya. Dan ini sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita membangun kerajaan untuk diri kita dan keluarga kita, sementara ada banyak orang di luar sana yang menderita dan sangat membutuhkan bantuan. Nah, oleh sebab itu ketika kita dipercaya untuk memimpin satu lembaga, satu institusi, memimpin sebuah yayasan, memimpin sebuah pondok pesantren, ya, memimpin sebuah lembaga pendidikan teologi misalnya, maka kita harus bertanggung jawab, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gunakanlah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadamu dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan banyak orang, untuk membantu banyak orang mencapai cita-cita mereka, mencapai tujuan hidup mereka yang maksimal. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.